Assalamualaikum. Hello, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yuk belajar di kelas tematik. Hai, ini adalah Aliza dan Tommy. Yuk belajar bersama mereka. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan bila kita sudah membacanya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas beberapa tahapan yang bisa kita lakukan guna mendapat informasi tersebut. Pada awalnya, teks dibaca dengan seksama terlebih dahulu, baru kemudian dicari kata kuncinya. Selain itu, kita pun dapat mengetahui isi teks dengan cara menjawab pertanyaan seputar isi teks. Kita pun telah mempelajari bagaimana menuliskan teks non-fiksi, yakni dengan cara mengembangkan ide pokok teks terlebih dahulu. Untuk menulis teks non-fiksi, kita juga dapat menggunakan artikel sebagai sumber tambahan, sehingga teks yang kita tulis memuat banyak informasi. Artikel, apa itu artikel? Artikel merupakan sebuah tulisan berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya kita dapati pada surat kabar atau majalah, misalnya laporan berita atau esai. Lalu, bagaimana cara kita menarik kesimpulan pada teks non-fiksi? Nah, inilah yang akan kita pelajari kali ini. Maka, hari ini kita akan mempelajari membuat kesimpulan teks non-fiksi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu membuat kesimpulan pada teks non-fiksi dan artikel. Kemampuan dalam sebuah informasi tentu saja akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Salah satunya, kita akan memperoleh informasi darinya. Mereka yang memiliki banyak informasi akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Dengan informasi yang dimiliki, kita akan mampu mengambil peluang atau menghindari ancaman atau kerugian yang mungkin akan muncul. Itu semua karena data atau informasi yang dimiliki sehingga dapat memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Sesuai dengan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kesimpulan suatu paragraf adalah suatu ringkasan peristiwa yang disampaikan secara urut, mulai dari awal terjadinya peristiwa sampai pada akhirnya yang dapat juga merupakan solusi dari masalah atau peristiwa tersebut. Peristiwa yang disimpulkan dapat diambil berdasarkan sesuatu yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Kegiatan menyimpulkan dapat dipahami juga sebagai sebuah kegiatan mengambil gagasan utama dari sesuatu yang kita baca atau kita dengar. Langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan dalam membuat kesimpulan pada teks non-fiksi maupun artikel adalah yang pertama, judul teks, yang kedua, ide pokok atau paragraf, dan yang ketiga, rangkai ide pokok pada tiap paragraf. Judul teks. Judul mewakili isi paragraf. Dengan melihat judul, pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Carilah ide pokok pada tiap-tiap paragraf yang merupakan runutan isi dari paragraf tersebut.
Namun demikian, banyak paragraf yang tidak memiliki judul. Maka gunakan cara kedua, yakni mencari ide pokok tiap-tiap paragraf. Yang kedua, ide pokok paragraf. Dalam teks, paragraf memiliki satu ide pokok yang dapat terletak di awal paragraf atau deduktif, atau di akhir, yaitu induktif. Oleh karenanya, teknik untuk mencari ide pokok ialah dengan membaca awal kalimat atau akhir kalimat. Yang ketiga, rangkai ide pokok pada tiap paragraf. Dalam kegiatan menyimpulkan, kita dituntut untuk menceritakan kembali atau meringkas isi paragraf atau teks dengan kalimat yang ringkas dan sederhana, tanpa mengubah makna dari isi teks tersebut. Yuk kita lihat contohnya. Manfaat sungai. Sungai adalah aliran air besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga ke hilir. Di beberapa daerah-daerah di Indonesia, banyak sungai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Sungai dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Namun, saat ini sulit sekali mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Beberapa sungai sudah terkontaminasi polutan, yang membutuhkan pengolahan lagi agar bisa digunakan. Nah, kira-kira apa ya kesimpulan dari teks non-fiksi ini? Ingat dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari tadi? Maka kesimpulan teks non-fiksi ini yaitu sungai adalah aliran air besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga ke hilir. Sungai dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, sulit sekali mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi karena sudah banyak sungai yang sudah terkontaminasi polutan. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.